Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada semua pemirsa kita yang mengikuti siaran ini live di channel YouTube Kospi. Dalam malam ini kita menghadirkan seorang cendekiawan muslim dan seorang penulis, pengamat politik dan juga pembina di Kospi, Komite Solidaritas Palestina dan Yaman, Pak Musa Kadhim Al-Habsyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, yakni pada hari Nakbah, yaitu pada tanggal 15 Mei, adalah peringatan malapetaka. Nakbah yaitu artinya malapetaka, yakni berdirinya negara ilegal Zionis Israel pada tanggal 15 Mei tahun 1948. Ya, Musa. Jadi pada malam hari ini kita menghadirkan Pak Musa, kita akan berbincang tentang apakah Israel itu sebuah realitas yang terlanjur ada begitu. Dalam istilah beberapa pemimpin dunia dalam beberapa bulan yang lalu itu seperti ada Mahathir Mohamad dan juga ada juga Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebut istilah fait accompli, ya, mengakui Israel sebagai suatu realitas yang fait accompli. Nah, kita ingin mengupas apakah Israel itu sebuah fait accompli atau realitas yang sudah terlanjur ada, sehingga mungkin beberapa orang beranggapan, oh ini sudah terlanjur ada, berdamailah, terima aja, gitu. Nah, saya ingin mendapatkan pendapat atau pandangan antum, analisa antum sendiri, Pak Musa Kadhim, apakah pandangan bahwa Israel itu sebagai fait accompli, terlanjur ada, apakah itu sebuah pandangan yang valid? Oke, terima kasih. Saya kira pertama yang disebut sebagai fait accompli itu sendiri adalah sebuah istilah deterministik, fatalistik. Karena dalam kenyataannya di dunia ini apapun tuh yang ada bisa tidak ada, bisa hilang. Tidak ada yang menetap, yang abadi kecuali Allah dan hal-hal yang bersifat sebagai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu, apakah itu Uni Soviet yang kita kira dulu tidak akan tergoyahkan tiba-tiba hancur berkeping-keping, juga ada negara yang dulu kita anggap sebagai kuat kemudian bisa tidak ada, imperium-imperium juga yang lebih besar daripada apa yang disebut sebagai negara atau rezim kecil bernama Israel ini pernah ada dan kemudian hilang. Ada sebuah joke yang pernah ditulis oleh pengamat, saya lupa persisnya siapa, tentang apa yang terjadi pada negara yang sekarang disebut sebagai Yunani. Anda tahu di Yunani itu, di tanah itu pernah berdiri sebuah imperium yang berusia lebih dari 1000 tahun pra-Islam. Tapi kemudian apa yang kita lihat dengan Yunani sekarang? Yunani sekarang adalah negara gagal. Ekonominya gagal, politiknya gagal, hampir semua hal di situ gagal. Di situ pusatnya Romawi dan juga Romawi dan sebelumnya Yunani, peradaban Helenistik. Jadi yang disebut sebagai fait accompli itu bahasa untuk menyerah, bahasa untuk fatalistik. Saya kira tidak ada yang disebut sebagai fait accompli dalam pengertian yang sebenarnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan fait accompli itu adalah kenyataan, ya, apa yang terjadi ini, tapi kan bisa kita ubah, ya. Yang terjadi memang ada Israel. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Itu pertanyaan yang pentingnya. Jadi bukan menyerah terhadap kenyataan ini, tapi bagaimana kita memecahkan persoalan yang berat ini yang bernama penjajahan dan pendudukan warga asing beretnik Yahudi, karena Yahudi ini kan nomenklatur agama sekaligus etnik. betul, Yang disebut sebagai religio etnik nomenklatur, ya. Jadi sebuah entitas yang di dalamnya ada etnisitas dan juga ada agama. Jadi tidak semua orang bisa pindah ke agama Yahudi kecuali dia punya darah Yahudi. Dan tidak semua orang berdarah Yahudi bisa keluar dari Yahudi. Tidak bisa, kadang-kadang dia tetap dianggap Yahudi gitu, karena ada darah ala kulli hal. Nah, menurut saya dalam menghadapi persoalan realitas atau al-amrul waqi' kalau dalam bahasa Arab atau fait accompli dalam bahasa Latin ini, ada 3 pendekatan yang semuanya sedang bekerja di tataran politik internasional sekarang ini. Pertama adalah yang kita sebut sebagai solusi idealistik. Mungkin solusi ini bisa disebut sebagai solusi radikal. Solusi ini datang dari sejumlah, katakanlah, pemikir, aktivis, pejuang nasionalis Arab. Ya, dari sejak dulu. Yaitu harapan bahwa Israel ini musnah dari muka bumi dengan segenap warga negaranya hilang. Ya. Mungkin sebagian orang mengira bahwa itu hal yang mungkin. Apa caranya? Ya, perang, pembasmian, pembantaian dan lain sebagainya. Dan itu yang mereka harapkan sejak 1948 bahkan sebelumnya.
Tapi ternyata solusi itu kan membentur kenyataan bahwa sudah kadung ada orang ini dari seluruh dunia di situ, orang Israel, orang Yahudi dari seluruh dunia. Secara realistis susah untuk mendongkel mereka. Bagaimana membuang mereka ke laut? Nah, sebagian mungkin ada bercita-cita itu. Kelompok yang saya sebut sebagai idealis atau utopis ini ingin membuang mereka ke laut. Tetapi dalam kenyataannya itu tidak realistis. Karena tidak bisa orang dibantai lagi seperti itu. Dan kalaupun ada solusi model seperti itu, pembantaian terhadap orang Yahudi di Israel itu hanya akan menambah legitimasi moral bagi Israel yang sekarang yang tidak legitimate ini untuk mempertahankan diri. Jangan sampai kita memberikan isu moral, ya, legitimasi moral pada Israel, pada tentara Israel untuk mengatakan kamu harus bertahan loh. Kalau tidak kamu akan dibuang ke laut dan dibantai oleh orang-orang Arab ini. Itu yang tidak boleh terjadi. Nah, oleh sebab itu solusi ini menurut saya adalah solusi yang kepelantrang, solusi yang far-fetched kalau dalam bahasa Inggris. Artinya kejauhan dan tidak ada realitas dan tidak ada basis moral ya. Nah, ini kita sebut sebagai katakanlah solusi utopis ya. Yang radikal, yang kekerasan, penuh dengan kekerasan. Menurut saya tidak ada juga sekarang ini basis kenyataan kekuatannya real kecuali di media dan di retorika dan di ceramah-ceramah dan di pidato-pidato sejumlah aktivis yang model seperti ini. Kalau saya mengamati di media Timur Tengah itu ya tidak hilang juga orang-orang model begini nih. Tapi ada aja lah yang modelnya begini nih ya. Tapi sayangnya mereka ini kan sekarang kita sebut sebagai ya keyboard warrior lah. Kebanyakannya cuma pejuang papan ketik ya. Nah, mesin ketik. Jadi cuma di media sosial atau di televisi. Nah, ini satu solusi. Solusi berikutnya itu adalah solusi yang saya sebut sebagai solusi pragmatis. Solusi pragmatis itu model yang mengatakan bahwa Israel sudah ada, rezim ini sudah berdiri, sudah ada pasukannya, sudah ada ekonominya, sudah diakui oleh PBB, sudah ada warga negaranya, sudah ada, sehingga ini harus diterima. Nah, itu yang fait accompli itu. Nah, fait accompli itu. Lalu apa bahasa yang mereka utarakan agar mereka tidak mengatakan sudahlah Israel Palestina suruh seperti solusi pertama suruh ke laut aja gitu ya supaya tidak dianggap terkesan bahwa mereka ini juga tidak bermoral. Mereka mengajukan apa yang sekarang mereka sebut sebagai two state solution, yaitu solusi dua negara. Pada hakikatnya solusi dua negara ini kenyataan negara Israel itu sudah nggak ada. Mana tanahnya Israel, mana pendapatannya Israel, mana infrastruktur, struktur, suprastruktur sebagai sebuah negara, mana entitas Palestina itu di mana? Bukankah Palestina itu sudah tinggal menjadi futat, menjadi remah-remah, menjadi puing-puing? Apakah orang-orangnya sudah sudah eksodus ke seluruh dunia dan menjadi imigran di mana-mana di dunia? Ataukah juga ya administrasi yang disebut sebagai otoritas Palestina ini sendiri juga seluruhnya di tangan negara atau rezim Israel sekarang. Mulai pendapatan mereka, gaji mereka, pajak mereka semuanya harus lewat Israel. Oleh sebab itu, nah ini sedikit quote atau saya ingin ingin memberikan sebuah informasi di tanda kutip ya, bahwa sekarang ini kita bisa lihat di mall-mall, di toko-toko kita bisa beli korma, majol yang disebut dari Palestina. Itu sebetulnya dari Israel ya. Karena nggak ada, Palestina itu nggak punya produksi, nggak punya pabrik. Siapa orang Palestina, bahkan saya kira sekarang ini pertaniannya juga sudah tinggal 0% atau 1,5%. Ya paling tidak jalur produksinya pasti dikuasai oleh Israel juga. Distribusinya sudah pasti dari Israel, dan itu artinya pajaknya, transfer uangnya tidak bisa langsung ke Palestina. Itu bisanya hanya lewat bank-bank yang dimonitor, diawasi, dan sesungguhnya juga dalam kepemilikan orang-orang di Israel. Apakah mereka orang Arab atau apa terserah. Yang penting ini orang-orang Israel. Nah, itu sekedar informasi tambahan aja. Nah, mereka yang merasa bahwa ini realitas tidak bisa diubah, mereka berpikir pragmatis saja. Ajukan aja kalau gitu solusi dua negara. Yang sebenarnya solusi dua negara itu tidak akan pernah tercapai juga. Jadi dua solusi ini, dua pendekatan yang tadi itu revolusioner utopis ini juga tidak akan punya masa depan. Yang kedua, bagi Palestina juga tidak akan punya masa depan.
Ini saya kira dua-duanya ini. Nah, ada pendekatan ketiga. Ini kalau dalam istilah ilmu kalam, pendekatan al-amru bainal amrain. Ada pendekatan di tengah. Pendekatan yang mengatakan bahwa nasib Palestina, warga Palestina, dan seluruh wilayah pendudukan yang sekarang disebut sebagai rezim Israel itu serahkan kepada sebuah referendum. Hasil referendum yang dimonitor oleh badan-badan internasional yang independen, itulah yang akan kita terima. Apapun hasilnya. Karena tidak bisa lagi kita bilang bahwa warga negara Israel itu ada. Karena sebagian besar warga negara Israel itu adalah orang-orang pendatang. Yang diberi kewarganegaraan secara tidak adil, diskriminatif. Juga tidak bisa kita katakan ada imigran-imigran atau pengungsi-pengungsi Palestina. Mereka tetap warga negara Palestina. Yang jumlahnya kalau tidak salah sekarang itu mencapai 10 juta atau bahkan 12 juta kalau nggak salah di seluruh dunia sekarang ini. Nah, imigran Palestina ini adalah juga warga Palestina. Bukan imigran, bukan pengungsi. Jadi jangan Anda katakan. Jadi begini. Solusi terakhir ini, yang kita sebut sebagai solusi jalan tengah ini, opsi ketiga ini, atau jalan ketiga ini, ingin mengatakan begini. Tidak semua orang yang disebut sebagai warga negara Israel saat ini adalah warga negara Israel. Karena Israelnya sendiri nggak legitimate. Israelnya sendiri adalah suatu entitas pendudukan, entitas penjajah, entitas yang hasil korupsi bangsa dan negara orang, hasil mengambil alih, kan gitu. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain, yang disebut sebagai pengungsi Palestina, mereka tidak layak disebut sebagai pengungsi. Karena negaranya lagi dirampok orang. Betul. Artinya mereka sebagai warga negara masih punya hak untuk bisa menyuarakan dan kembali. Itu. Betul. Nah, itu yang ingin sekarang dihapus. Solusi kedua ingin menghapus apa itu? Hak itu. Hak kembali itu tadi, right of return. Ya. Mereka yang punya solusi dua negara ingin mengatakan bahwa sudahlah, Palestina yang ada sekarang itu deklarasikan sebagai negara independen. Palestina sebagai negara yang ada sekarang di Palestina, di tanah pendudukan ini sudah tidak ada barangnya. Kantornya dikuasai oleh tentara Israel. Pajaknya diambil oleh Israel. Setiap saat tentara Israel bisa menganeksasi lahan-lahan pertanian warga Palestina ini. Terus ini mau disebut sebagai negara karena negara itu kan ada beberapa unsur dasar yang tidak bisa diubah. Satu, wilayahnya mana? Sudah mengecil terus. Kedua, kedaulatan. Mana kedaulatan yang semua di tangannya Israel? Malah itulah mengapa dia disebut sebagai otoritas Palestina. Dia sebetulnya kan di bawah negara Israel. Sama seperti kalau Anda bilang otoritas Batam. Maksudnya otoritas Batam apa? Apa bisa ada deklarasi negara Batam di sini? Nggak mungkin. Otoritas ya berarti di bawah pemerintahan pusat. Kan gitu. Nah, itu nggak ada kedaulatannya. Nggak ada dananya, nggak ada pajaknya, nggak ada orangnya. Orangnya dikurung di Gaza sebagian di tepi barat. Yang di tepi barat sejak setahun terakhir ini ada sebuah skenario yang kebetulan saya baca di media. Skenario untuk mengiming-iming warga yang masih mau tetap di tepi barat, terutama yang berada di Yerusalem atau Al-Quds, itu orang-orang Arab itu dibeli tanahnya dengan harga mahal. Tapi siapa yang membeli? Atas nama apa? Bukan orang Israel sekarang, pintar mereka, investor Arab untuk membangun properti di situ. Padahal sebenarnya investor Arab ini adalah tangan-tangan dari pemerintah Israel yang zalim ini, ya kan? Rezim yang ilegal ini. Mereka dijadikan sebagai maklar. Sebagian orang Arab yang ada sebagian orang warga Palestina yang ada di Al-Quds terpaksa menjual tanahnya karena kehidupan memaksa itu. Nah, ini semuanya harus direstorasi, nggak bisa ini kalau ini berlangsung seperti itu. Sedemikian sehingga setelah direstorasi semua, jadi setelah warga yang diusir ini, jadi kalau saya menyebutnya bukan warga yang mengungsi, warga yang diusir. Warga Palestina yang terusir. Nah, itu baru benar. Secara hukum mereka adalah terusir, bukan mengungsi. Mengungsi itu kan karena keinginannya sendiri. Ini kan mereka diusir, dipaksa, ditodong senjata, diserang dan lain sebagainya. Mereka yang terusir pulang. Setelah pulang, mereka yang punya hak tanah-tanah yang dari mulai 1948 dicaplok, dirampok dan lain sebagainya harus dikembalikan hak-haknya.
Setelah itu mereka semua dipulihkan seluruh hak-hak sosial, politik, dan ekonominya sedemikian sehingga mereka menjadi warga negara yang mampu berdaulat, mampu memberikan pendapatnya secara independen. Ya, baru kemudian referendum. Nah, jadi orang sudah kuat, nah monggo pilih. Kamu mau kembali ke rezim lama yang mengusir kamu atau negara baru cita-citamu yang mungkin sebelumnya sudah kamu punya, mungkin sebagian ini kan sebuah cucu-cucu. Saya kira itu yang bisa kita gambarkan. Tentunya Israel nggak bakal mau itu terjadi, rezim Zionis itu. Nah, apalagi dengan realitasnya misal PBB, konsensus atau dalam tanda kutip mungkin ya, mereka posisi resminya adalah two-state solution. Bahkan sampai negara kita sendiri, Indonesia, yang walaupun secara resmi tidak mengakui Israel, tetap mendorong two-state solution. Menurut saya agak ironis ya, Pak Musa. Tapi ya itu, mungkin kembali lagi kepada fait accompli itu. Mereka tidak mengakui keberadaan Israel, tapi sebenarnya mereka ingin two-state solution itu sebenarnya mengakui Israel juga. Ya, kalau itu apa berarti satunya apa? Iya, harus mengakui Israel karena. Nah, bicara tentang fait accompli atau two-state solution ini tadi. Nah, ini kan mungkin logika atau argumen yang diajukan ya itu tadi bahwa ini sudah ada yang seperti Pak Musa tadi bicarakan, sudah ada strukturnya ada, akui sajalah, berdamai sajalah dengan mereka. Nah, mungkin ini kan tentunya mengkhianati rasa keadilan mungkin ya. Dimana kalau misalnya kita runut kembali ke sejarahnya, berdirinya Israel itu seperti apa, kemudian munculnya dari kelompok-kelompok Zionis yang dari Eropa juga, mungkin bisa dikatakan sebagian besar dari mereka secara etnis bisa jadi bukan Yahudi juga mungkin ya, Ashkenazi dan sebagainya, itu sebuah analisa beda lah. Ya, tema lain ya. Tema lain. Nah, berkaitan dengan itu, nah PBB itu sendiri mengajukan terus mendorong two-state solution itu, sementara kita tahu itu sudah nggak mungkin lah. What for? Why? Ya, begini. Ini kita bicara tentang apa yang sering disebut oleh sejumlah pengamat intelektual sebagai literatur dekolonisasi. Ya. Ini memang tema luar biasa hebatnya. Dan salah satu pemikir hebatnya itu Edward Said, orang Palestina. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh tentang bagaimana melakukan dekolonisasi. Dan benar-benar radikal lah. Kita tidak harus setuju dengan semua pendapatnya. Mengapa PBB akan menolak solusi jalan tengah? Mengapa PBB akan menolak netralisasi terhadap rezim Israel atau hilangnya rezim Israel? Kenapa? Karena itu akan punya dampak, Pak. Dampaknya apa? Dampaknya pola-pola kolonisasi yang sama yang akhirnya melahirkan negara di seluruh dunia harus juga direstorasi. Contoh Amerika. Amerika itu kan ada warga negaranya di situ. Bukan kosongan. Betul. Kan ada warga Indian di situ. Betul. Bagaimana nasibnya? Akhirnya nanti akan timbul semangat masyarakat Indian, etnik Indian untuk mengklaim kembali tanah Amerika. And it's gonna be a very big problem for the world, kan gitu. Orang-orang Aborigin di Australia, dia punya hak. Nah, bagaimana caranya? Oleh sebab itu, elit di dunia akan menolak solusi adanya sebuah gerakan untuk menghapus Israel. Karena dengan menghapus Israel, menghapus sebuah pola yang sudah berjalan sejak bahkan mungkin sejak 1800-an di berbagai wilayah di dunia ini, yaitu datangnya koloni-koloni, kemudian koloni-koloni ini memperkuat diri, membangun infrastruktur, membangun struktur, membangun suprastruktur, membangun apa yang disebut sebagai administrasi, dan kemudian akhirnya pelan-pelan menjadi negara-negara kecil. Dan sejarah Amerika itu kurang lebih seperti itu, sejarah Australia itu kurang lebih seperti itu, dan banyak lagi negara yang punya sejarah yang seperti itu.
Oleh sebab itu mereka akan mencoba untuk menghindari solusi ini karena solusi ini bisa menabrak, bisa menjadi ada efek dominonya. Meskipun kita tadi sudah katakan problemnya bisa kita bedakan. Karena apa? Mungkin barangkali Amerika itu warga native-nya, warga pribuminya sudah merasakan tidak ada penindasan, juga tidak mengungsi. Jadi kita sebetulnya bisa kita pilah ya. Tetapi kekhawatiran hilangnya Israel itu akan menghilangkan sejumlah negara yang juga sebelumnya menduduki wilayah orang, itu bisa jadi seperti itu. Pertama bisa jadi seperti itu. Yang kedua, ya orang kepingin solusi yang gampang aja. Ya sudah, yang kuat kita dukung. The might is right. Yang kuat ini kan Israel. Kalau Palestina kan sudah tercecer dan tercerai-berai seperti ini, ngapain kita dukung yang lemah? Dukung aja yang kuat, selesai masalah. Kalau sekarang Anda mau berdagang dengan yang punya banyak modal apa yang modalnya kecil? Wah, kalau hitung-hitungan dagang ya yang modalnya besar aja lah, kan gampang. Kita juga nggak ketakutan uang kita diambilnya, atau kita juga nggak takut kalau rugi nggak dibayar dan sebagainya kan gitu. Saya kira itu problemnya. Oke, jadi bahwa Israel ini sudah mungkin pada posisi yang dalam tanda kutip terlalu kuat mungkin di mata, mungkin bukan Israelnya ya, Amerika mungkin di sini yang mana mereka sebagai tameng veto dan segala macam ya dari Amerika, dan bisa kita katakan Israel itu ya perpanjangan tangan Amerika di Timur Tengah lah ya. Betul, ya. Nah, bicara tentang itu. Dan mungkin sedikit ya, Israel itu kan hasil akhir dari proses kolonialisme panjang. Jadi hasil yang masih akhirnya anak yang kemudian tidak diberkahi lah ya. Mungkin kalau kita bisa. Kenapa? Karena sebetulnya Amerika sudah selesai, ya kan? Ketika Columbus datang ke sana bawa orang, kemudian sudah selesai. Sekarang udah nggak ada lagi gerakan yang disebut sebagai separatis atau gerakan pemberontakan atau freedom fighter. Kaum Indian kan sudah tidak ada. Aborigin juga sudah relatif sudah bersih. Kanada juga begitu. Negara-negara Afrika yang dikuasai oleh orang-orang tertentu itu juga sudah tidak ada. Jadi menurut saya Israel ini, itulah mengapa saya bilang Israel tidak akan punya masa depan, karena setelah sekian lama dari proses itu tetap aja warga negara itu mau dan siap berkorban dan mau melawan dan punya semangat untuk mempertahankan diri dan identitas, maka berat, masa depannya gelap. Nah, terkait dengan itu saya rasa mungkin Pak Musa bisa jelaskan atau mungkin bahkan membantah ya. Bukan tidak ada presiden ketika sekelompok atau penduduk asli berhasil mendongkel rezim penindas. Afrika Selatan. Betul. Ya. Pada tahun 90-an gerakan revolusionernya Mandela dan kawan-kawan berhasil mendongkel pemerintahan apartheid. Ya. Nah, yang mana kulit putih di Afrika Selatan itu kan dari Belanda ya. Jajahan Belanda gitu. Dan mereka mendongkel itu. Nah, artinya bukan tidak mungkin sesuatu itu. Tapi tentunya perlu dukungan dunia, karena waktu Afrika Selatan kan sampai di PBB ada walkout dan segala macam. Gerakan boikotnya sudah menggaung di seluruh dunia. Tapi kita tidak melihat mungkin yang sama terhadap Palestina. Apakah orang nggak paham bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina? Kemudian kita juga melihat bahwa umat Islam pun kemudian kepeduliannya kita katakan sangat minim, atau masuk bangsa Arab juga. Mungkin bagaimana komentar antum? Ya, jadi begini, kalau isu Palestina ini kan sebenarnya kalau dukungan moral besar menurut saya masih besar dan populer di kalangan masyarakat awam atau masyarakat kelas bawah, kelas menengah lah. Tapi di kalangan elit mereka punya prioritas-prioritas lain, punya kepentingan-kepentingan, sehingga isu ini mereka khawatir akan menabrak dan menghalangi kepentingan-kepentingan mereka. Sehingga itu wajar, elit itu akan mencari solusi yang paling pragmatis, yang paling ya tidak etis, tapi itulah yang mereka anggap sebagai yang paling menguntungkan. Saya kira itu. Nah, lalu masalah yang juga barangkali membuat
isu ini agak kabur di sebagian orang, bukan muslim ya, di luar Islam, artinya di publik barat, beda dengan kasus misalnya Afrika Selatan itu tadi, adalah mereka mampu ya, orang-orang elit Israel, elit Zionis Israel ini mampu membangun narasi seolah-olah mereka punya hak atas tanah ini, hak biblikal disebutnya ya, hak historis atas tanah ini, yang kemudian dengan cara itulah mereka membangun solidaritas, bahkan mengkonsolidasi umat Kristiani untuk mendukung mereka. Sebagian kita bisa lihat realitasnya, manifestasinya di Indonesia dan lain sebagainya. Untuk mendukung bahwa ini seolah-olah bagian dari narasi biblikal yang sudah ada sejak zaman ribuan tahun dulu gitu. Jadi ceritanya itu Yakub sebagai nama Israel itu dulu kan di tanah Palestina, kemudian dia Yusuf angkut ke Mesir, kemudian orang Israel ini di Mesir, kemudian walhasil sampai diusir sampai ditindas sama Firaun dan sebagainya. Ini narasi ini walhasil ini yang sebagian orang tertipu. Jadi seolah-olah karena ada hak historis, terus kemudian melepaskan apa yang terjadi dan realitas-realitas yang terjadi, dan bahwa orang warga Palestina yang sekarang ada ini juga ya sebelum ada Nabi Yakub sudah ada di situ. Nabi Yakub itu datang dari tempat lain, dari daerah Madain. Mereka datang ke situ kan gitu. Itunya dilupakan, plus yang dilupakan juga adalah kisah-kisah setelahnya. Bahwa ada kontra, ada pengalihan hak tanah, pengalihan ini kan itu terjadi dong. Sepanjang sejarah itu kaum itu berubah berganti-ganti, ada yang menaklukkan. Iya, dan tidak bisa. Balap-balapan itu bisa dirunut sampai jauh ya. Kan itu kan cara menanamkan kebingungan di kalangan sebagian besar sayangnya orang Kristiani, umat Kristiani yang sayangnya ya mendukung Israel akhirnya gitu. Sayangnya gitu menurut saya. Karena apa? Karena itu problem ternyata sudah cukup mengakar sedemikian sehingga Israel itu mampu membangun apa yang disebut sebagai Christian Zionist, Zionis Kristen. Nah, lalu umat Islam sendiri menurut saya juga confused lain lagi, punya kebingungan lain lagi soal bahwa Palestina ini isunya Iran, isunya Syiah. Wah, ini juga problem lagi, akhirnya menyebabkan sebagian orang yang sensitif dengan sektarian, isu-isu sektarian akhirnya menolak isu ini, menolak untuk berpihak kepada Palestina. Saya ingin mendalami masalah sektarian itu, tapi saya ingin juga pertama-tama bicara tentang bangsa-bangsa Arab ini, Pak Musa. Kan sebelumnya ini, mungkin selama ini ya, bahwa negara-negara Arab mungkin sebelum 9/11 kali ya, relatif satu suara terkait dengan Palestina, walaupun mungkin secara prakteknya mereka tidak sama lah. Tapi mereka satu suara dalam hal misalnya mengecam Israel dan lip service lah terhadap Palestina. Tapi mungkin selama ini, mungkin baru-baru ini ya, bahwa itu mulai melonggar, mulai agak malas ngurusnya. Jadi khususnya yang muncul dari Arab Saudi, Emirat dan sebagainya, mungkin capek ngurus Palestina atau apa ya, mereka menjadi kurang support. Apalagi baru-baru ini muncul video yang viral juga tentang yang memperlihatkan jurnalis Arab yang memaki-maki bangsa Palestina dan sebagainya. Mungkin Pak Musa pernah melihatnya. Dan juga baru-baru ini ada serial TV yang tayang di Saudi dan di Emirat yang berupaya untuk menormalisasi hubungan antara Yahudi dan Muslim. Itu kemasannya seperti itu, tapi sebagai sebuah cara untuk menormalisasi hubungan dengan Israel ya. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan Pak Musa ini terkait dengan sikap bangsa-bangsa Arab ini. Kenapa kok polanya ke arah situ? Ya, saya koreksi sedikit. Maksudnya mungkin pemerintahan-pemerintahan atau rezim-rezim Arab. Oh, iya. Kalau bangsa Arab, setahu saya mereka itu pada umumnya, mohon maaf ini, tertindas. Pada umumnya awam yang ditindas oleh sebuah kekuasaan, rezim yang keras, koersif, represif. Yang kita, kalau kita itu syukurlah, masih jauh. Kita tuh punya kebebasan di masa, bahkan di masa Soeharto pun kita masih lebih bebas. Dari sebagian besar warga Arab yang sekarang tinggal di bawah
telapak kaki rezim-rezim yang sadis luar biasa ini. Sebagai contoh saja, kita bisa bicara tentang bagaimana perlakuan Arab Saudi terhadap orang yang namanya Jamal Khashoggi itu. Kalau kita masih ingat cerita sederhana saja, ini sebagai satu tips of the iceberg, gitu, istilahnya di puncak gunung esnya gitu ya, digergaji, dilarutkan pakai apa namanya, apa itu cyanida, asid. Jadi kita jangan melihat warga Arab sekarang ini, bangsa Arab itu bisa dikatakan mereka betul-betul dalam posisi ditekan, ditindas, suara mereka tidak pernah terdengar. Adapun tentang rezim-rezimnya tidak bisa kita lepaskan dari kenyataan bahwa nasib mereka justru bergantung pada nasib Israel. Artinya kalau Israel tidak ada, jangan-jangan mereka akan terguling justru. Kenapa? Karena sebuah rangkaian. Ini kan Amerika membangun kekuatan di Timur Tengah ini seperti sebuah ekosistem. Ya. Ekosistem ini kalau satu tumbang, satu jatuh, dia bisa punya dampak delegitimasi, destabilisasi, yang akhirnya ini bubar semua. Ekosistem ini jadi berantakan. Jadi mata rantai ini akan ambrol semua. Bisa begitu. Ini yang dijaga oleh rezim-rezim ini. Jangan sampai Israel tumbang, rezim Zionis itu tumbang, artinya giliran gue sebentar lagi. Mereka tahu itu. Kenapa? Karena itu tadi sama-sama bergantung pada kekuatan Amerika. Yang dimaksud Amerika ini sebetulnya bukan negara ya, bukan pemerintah kalau menurut saya. Amerika sebagai sebuah kebijakan elit global pasca Perang Dunia Kedua. Di situ ada peran Amerika, maksudnya negara Amerika atau pemerintahan Amerika ada, tapi juga ada peran Inggris, ada peran Perancis, ada peran negara-negara Arab ini tadi. Itu kita tidak boleh lupakan. Dan mungkin sebagian orang yang tidak terlalu teliti akan mengira bahwa Rusia itu melawan ini. Enggak, Rusia bagian dari konstruksi dunia pasca Perang Dunia Kedua. Tapi ini tema agak menjauh. Nah, intinya rezim-rezim Arab itu khawatir tumbangnya Israel yang merupakan produk pasca Perang Dunia Kedua akan berdampak pada tumbangnya rezim-rezim mereka. Dan itu yang mereka takutkan. Karena apa? Di mata orang Arab sekarang, perjuangan itu masih orang Arab, artinya masyarakat awam, publik Arab ya. Perjuangan utama masih tentang Israel. Jangan salah, itu tidak berubah. Hanya saja kalau selesai dengan Israel terusir misalnya, atau bangsa Palestina kemudian berhasil merebut kembali kemerdekaannya, apa yang akan terjadi? Mereka akan konsentrasi dengan lokal-lokal pemerintahan mereka masing-masing, dan itu artinya akan ada revolusi di seluruh tanah Arab di Timur Tengah. Dan siapa yang rugi? Yang rugi elitnya. Saya kira itu persoalannya. Nah, makanya dia seperti yang dikatakan oleh jurnalis Arab Saudi itu, saya lupa itu dari Arab Saudi apa dari Uni Emirat ya, apa dari Arab Saudi ya sepertinya ya. Saudi. Nah itu kan ingin mengatakan bahwa ingin mematikan isu Palestina itu dan membuangnya dari pikiran dan hati umumnya orang Arab. Nah sebetulnya propaganda yang terus-menerus terakhir ini belakangan ini, baik itu melalui film yang tadi Anda sebutkan, serial itu, untuk menormalisasi itu, ataupun munculnya blogger-blogger yang model segini seperti jurnalis Arab ini, dan itu bertubi-tubi dalam 2-3 tahun terakhir ini. Kemudian bertemunya pemimpin-pemimpin Arab, pejabat-pejabat Arab lah kalau disebut pemimpin. Khususnya setelah pengakuan Yerusalem itu, klaim mereka. Ya, sejak yang disebut sebagai deal of the century itu kan, sejak Trump memutuskan untuk mengimplementasikan perjanjian abad ini itu, ini semua kan dalam rangka justru untuk menahan kemarahan dari publik Arab. Nah, dan itu menunjukkan bahwa apa? Publiknya masih pro isu Palestina. Makanya diserang, digencarkanlah propaganda seperti ini. Gitu, saya kira itu. Ya. Simpel. Israel ini selama 100 tahun ini, Nakba ini sudah 72 tahun ya. Tapi kolonisasi atau upaya kolonisasi Zionis
terhadap tanah Palestina itu sudah lebih dari 100 tahun lamanya. Betul. Nah, dan sampai sekarang mereka masih memperjuangkan untuk legitimasi mereka. Ya. Dan nggak nyampe-nyampe. Ya. Selama masih ada penentangan Palestina dan masih ada gerakan kita. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Zionis atas tanah Palestina? Pandangan Anthony, banyak kan teori-teori. Mereka ingin Greater Israel dan sebagainya. Nah, apa yang mereka inginkan? Dan kemudian apa yang diinginkan oleh Amerika dan Barat mungkin? Dengan mungkin selalu senantiasa melindungi Israel itu kepentingan mereka apa? Dan apakah ini sinkron antara keinginannya Zionis di Israel dan keinginan Barat terhadap keberadaan Israel sendiri? Ini pertanyaan menarik sekali karena jarang orang berbicara soal poin ini ya. Karena di sini ada banyak paradoks. Satu, rezim Israel ini, rezim Zionis yang sekarang berdiri sejak 1948 itu, seperti Anda tadi sudah katakan, sebetulnya itu adalah kelanjutan dari penjajahan gangster Zionis yang ada sebelumnya. Al-Isabat, mereka menggunakan model gangster, ya, mafia dengan bersenjata, tembaki warga Palestina, usir mereka dari wilayah Tel Aviv sekarang, kemudian rebut, ada sebagian pakai dana, duit, ada sebagian jadi rentenir, ngutangin orang, nanti habis itu setelah uangnya nggak bisa bayar, gagal bayar diusir, walhasil macam-macam pola-pola itu ceritanya sudah. Mendatangkan orang dari luar. Setelah itu mendatangkan orang dari luar, mendatangkan senjata dari luar, dukungan Inggris ketika itu terhadap kelompok-kelompok bersenjata ini untuk meneror warga Palestina dan sebagainya. Yang berjalan begitu lama sebelum deklarasi Balfour, sebelumnya bahkan, makanya deklarasi Balfour itu kan seolah-olah punya realitas on the ground ya, ada realitas di lapangannya karena Balfour merasa ada kelompok-kelompok radikal Zionis ini berhasil kok ngusirin orang-orang Palestina, jadi Balfour itu mendeklarasikan itu sebagai milik Yahudi itu karena dia kira ini akan akselerasi penguasaan terhadap tanah ini akan cepat karena terbukti tanpa negara pun sudah berhasil. Nah, tapi kok mengapa sampai sekarang masalahnya masih tidak berhasil dalam tanda petik seperti kasusnya Amerika dan Australia misalnya, karena mereka berhasil. Nah, itu ada berapa teori. Tapi yang paling bisa kita lihat mata adalah pertama, rezim ini terlalu diskriminatif. Terlalu rasis. Bagaimana dia mau menegakkan sesuatu secara rasis, secara diskriminatif, secara tidak menghormati hak-hak asasi orang? Nggak mungkin, itu it's beyond reach istilahnya. Itu sesuatu yang nggak akan bisa tercapai. Anda boleh memusuhi orang tapi ada batasnya. Anda boleh mungkin Anda boleh merampok orang tapi ada batasnya. Ngerampok itu ada batasnya. Ini perampokan tanpa batas. Itulah mengapa tidak bisa settle, tidak bisa berdamai, tidak bisa stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mereka merealisasikan impian negara itu pun juga rasis. Negara kok disebut Israel. Israel itu kan nenek moyangnya mereka. Jadi ini juga problem. Itu state of Israel itu sendiri. Bahkan sekarang ditegaskan the Jewish state, ya. Negara Yahudi Israel. Wah, ini kan jadi problem lagi. Jadi istilah Yahudinya sendiri sudah melawan state, karena state itu harusnya milik bersama dong. Namanya Anda kalau belajar ilmu politik yang namanya negara, jangan ada ciri-ciri tertentu. Jadi misalnya kalau kita sebut negara Jawa Indonesia, nggak ada yang mau orang etik lain, pasti akan menolak. Meskipun enggak, kami mayoritas mau apa ini? Bukan milik. Ini enggak, negara Yahudi Israel. Jadi Yahudinya sendiri sebuah kalimat yang penuh dengan unsur rasis. Israelnya juga kalimat yang penuh dengan unsur rasisme, sehingga ini diskriminatif, sehingga problem. Jadi ketika mereka merealisasikan janji Balfour pun realisasinya secara jorok, kotor, dan bisa dikatakan busuk. Nah, itulah mengapa tidak bisa settle. Yang ketiga menurut saya, perlawanan yang tidak henti dari bangsa dan rakyat Palestina sendiri. Di sini poin ini harus kita berikan kepada mereka. Mereka tidak pernah menyerah,
Mereka tidak pernah melepaskan haknya. Mereka tidak pernah mau lebur dengan identitas-identitas yang baru. Contoh sederhana, orang Palestina ini dimanapun mereka berada, meskipun mereka lahir di Brazil, Argentina, Amerika dan lain sebagainya, kepalestinaan itu mereka tetap jaga. Itu yang menyebabkan mereka masih menjadi sesuatu yang eksistensi yang masih utuh gitu. Saya kira itu. Plus, nah ini dari sisi sponsor-sponsornya, Amerika dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan itu. Dari sisi mereka juga, seperti tadi saya bilang, tidak ada solusi yang bisa mereka berikan terhadap kenyataan itu. Contoh sederhana begini ya. Contoh sederhana maksud saya, ini sebenarnya nggak sederhana, tapi bisa kita sederhanakan. Misalnya kebijakan Amerika tentang pelarangan pemukiman ilegal di tanah Palestina. Ini kan kebijakan Amerika. Betul. Amerika menyatakan melarang negara Yahudi ini, negara Zionis ini untuk atau rezim Zionis ini untuk memperluas pemukiman itu kan. Tapi bisakah Amerika menekan benar-benar rezim ini? Mulai dari zamannya Golda Meir dulu, zamannya Moshe Dayan dulu, zaman-zaman awal itu Ben Gurion sampai sekarang bisa nggak menekan? Nggak bisa. Jadi apa? Itulah yang disebut sebagai bahkan orang Palestinanya yang pro Amerika pun sekarang mengakui bahwa Amerika itu tumpul kalau menghadapi Israel. Jadi tumpul. Oleh sebab itu dia nggak bisa juga memaksakan solusinya. Nah, seperti apa ini kalau kita gambarkan? Ini kalau saya boleh pergi sedikit ke isu Suriah, Pak ya. Di Suriah kita tahu teroris-teroris ini ada sponsornya. Ada yang bawa teroris ini ke Suriah. Mereka didatangkan dari seluruh belahan dunia untuk bertempur melawan rezim Bashar al-Assad, untuk melawan pemerintahan Assad. Tapi apakah sponsor-sponsor itu mampu memaksakan sebuah kebijakan kepada teroris-teroris ini? Teroris-teroris ini mau disuruh berdamai? Nah, itu yang terjadi dengan Israel itu. Jadi Amerika ini dukung, punya kebijakan. Kamu janganlah bikin pemukiman ilegal, minimal jangan terang-terangan. Nggak bisa. Kamu jangan bunuhi orang lah, nggak bisa. Kamu jangan aneksasi tanah baru lah, nggak bisa. Kamu jangan gini, jangan nggak bisa. Exactly yang terjadi pada Jabhatun Nusra, ISIS, Daesh, dan yang terjadi pada Free Syrian Army. Para bohirnya itu tidak mampu memaksakan kebijakan pada mereka, tidak mampu. Taliban itu kan Al-Qaeda. Kan Trump sudah mengakui Al-Qaeda ini buatannya Amerika. Tapi apa Amerika bisa memaksakan sesuatu pada Al-Qaeda? Nggak bisa. Karena memang ideologinya sudah rusak. Baik, Pak Musa. Jadi tadi Anda berbicara tentang bagaimana Zionis dan Israel ini telah keluar, mungkin susah dikendalikan oleh Amerika. Bahwa Amerika itu mendukung Israel dan Zionis, tapi dengan batasan-batasan tertentu, mungkin secara resmi ya, seperti tidak boleh membangun pemukiman dan sebagainya, tapi mereka tidak bisa mengatur bahwa Israel itu tetap memperluas pemukimannya secara terbuka. Nah, kita tahu bahwa baru-baru ini pun Trump dan khususnya si Jared Kushner itu memunculkan peta-petaan itu yang persis mungkin sesuai dengan keinginannya Israel. Nah, siapa yang mengendalikan di sini? Apakah Israel mengendalikan Amerika atau Amerika yang mengendalikan Israel, atau mereka menemukan suatu kepentingan yang sama, atau apa? What's going on? Jadi tadi kenapa saya analogikan antara rezim Zionis ini dengan kelompok-kelompok teroris seperti ISIS atau Daesh, Jabhatun Nusra dan juga Al-Qaeda. Kenapa saya menganalogikan itu? Karena sama-sama tumbuh dari sebuah ideologi yang ekstrim, ideologi yang rasis. Dan ideologi yang seperti ini, ideologi yang akan selalu mencari titik yang terjauh daripada ilusi atau fantasi ekstremitasnya. Sedemikian sehingga yang agak kurang ekstrim akan mereka lawan.
Jadi mereka akan makan yang kurang ekstrim. Makanya kalau kita lihat kasus di Suriah, itu faksi-faksi itu kenapa saling bunuh? Karena yang agak sudah mulai luntur akan dimakan oleh yang keras. Yang keras akan mengentalkan diri, menguatkan diri, dan terus memperbesar basisnya. Begitu nanti ada yang mulai berpikir realitas yang toleransi dengan yang lain, dimakan lagi dengan yang lebih keras, dan begitu seterusnya. Jadi dia persis seperti kanibalisme, yang sebetulnya di alam ini kanibalisme itu tidak akan pernah bisa langgeng. Ya contohnya dinosaurus yang lebih kuat daripada makhluk-makhluk ini kan. Jadi sebetulnya itu juga kita lihat di Israel ya, di mana mungkin polanya itu bahwa negara dan bangsa Israel itu semakin ke sini semakin ekstrim, semakin ke kanan kata orang, semakin konservatif, semakin radikal. Seluruh bangsanya, bukan pemerintahnya doang. Persis, itu yang saya bilang. Jadi ini memang sebetulnya takdir historis dari sebuah ideologi yang ekstrim. Takdir historisnya adalah dia akan mencapai di suatu titik di mana orang dimanapun di dunia tidak bisa dukung lagi, karena sudah terlalu berbahaya untuk semua. Seperti ideologi ISIS ini. ISIS ini kan tadinya kan dibanggakan. Jangan salah, sebagian ini kan dianggap sebagai freedom fighter, para pejuang kemerdekaan. Dan kita tahu sebagian di Indonesia pun sempat mengeluh-elukan sebagai pejuang Islam dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai di titik tertentu, orang semua sadar, ini bukan hanya bahaya untuk orang Suriah, ini bahaya untuk semua. Kan gitu. Makanya kita menganggap misalnya pejuang seperti Qasim Sulaiman itu kan berjuang untuk kemanusiaan, karena dia melawan sebuah entitas yang berbahaya untuk seluruh kawasan, bahkan untuk seluruh dunia, bahkan dunia Islam. Nah, Israel juga akan sampai ke titik itu, dan para pengamat Israel paham bertahannya Benjamin Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa masyarakat politik, ya, kita bicara tentang political society Israel, itu sudah semakin ekstrim. Kalau semakin ekstrim artinya mereka itu akan semakin mendekati titik kepunahannya. Itu sudah pasti, hukum sejarah, hukum alam begitu. Atau Amerika juga gitu. Semua yang makin ekstrim tidak akan bisa bertahan di alam ini. Karena alam ini tidak mendukung. Baik lingkungan sosial manusia tidak mendukung, lingkungan fisik manusia tidak mendukung adanya ekstremitas. Dia mendukung yang di tengah. Nah, saya kira itu mengapa mereka tidak bisa dikendalikan. Dan belakangan semakin tidak bisa dikendalikan. Anda tadi bicara tentang deal of the century. Salah satu di antara poin deal of the century adalah menemukan partner Palestina yang layak untuk diajak. Mana itu partner Palestinanya? Tidak ada. Kenapa? Karena partner Palestina ini merasa semuanya sudah dikadalin, dibohongin, ditindas, dan dihinakan oleh Benjamin Netanyahu. Jadi nggak akan ada itu. Jadi sebenarnya deal of the century itu salah satunya gagal karena dia tidak menemukan satupun orang Palestina yang mau diajak, bahkan duduk bersama foto-foto nggak ada. Itu katakanlah untuk seremonial aja nggak ada yang mau. Artinya rezim Israel saat ini sudah sampai ke titik di mana mereka sudah mirip dengan ISIS. Nggak ada lagi yang mau dia berjabat tangan dengan kelompok ini. Gitu. Betul. Saya kira begitu. Ya semakin hari walaupun mungkin secara politik ya mereka semakin kuat dan sebagainya, tapi semakin pahit di mulut mungkin ya bagi Amerika juga untuk mendukung mereka, agak pil yang cukup pahit juga. Ya, dan saya kira itu juga bersamaan. Nah, ini kenapa itu juga di kawasan ini bersamaan juga dengan mengerasnya rezim Saudi, mengerasnya rezim tertentu untuk balas dendam, membunuhi rakyat Yaman dan lain sebagainya. Ini saya kira pengerasan ini tanda bahwa mereka semua sudah mencapai grace period, ya, kalau istilahnya kalau di sistem pulsa itu kan ada masa tenggang. Nah, masa tenggang itu kadang-kadang pulsa masih banyak, tapi sudah masuk masa tenggang. Pulsanya masih cukup banyak tapi Anda sudah masuk ke masa tenggang. Jadi hati-hati, tinggal tunggu. Dan terkait ekstremisme Israel ini, kita melihat sekarang ini lagi musim wabah coronavirus. Yang mana semua negara-negara pada sibuk ngurusin itu, dan Israel malah sibuk ngegempur Palestina lah, gempur Damaskus lah, melanggar kedaulatan Libanon lah dan sebagainya, dan sudah sangat-sangat ekstrim sekali ya kita melihat dari. Dan
ya, menyerang Irak, menyerang kelompok-kelompok Hashd Sya'bi. Betul ya, di Irak ya. Nah, jadi semakin sudah keluar dari kenormalan kalau menurut saya. Jadi itu berarti itu tadi memasuki masa tenggang yang mereka akan semakin ingin mengkonsolidasi diri, padahal sebetulnya itu kan dalam istilah bahasa Arab orang mengenal ar-raqasatul akhiratu qabla al-maut. Ada tarian-tarian akhir sebelum kematian. Jadi mereka menggambarkan ini, peribahasa Arab ini datang dari melihat kenyataan kalau ayam dipotong itu biasanya sebelum mati itu ayam tuh makin galak, makin kelihatan kayak dia lebih kuat daripada sebelum dipotong. Padahal sebetulnya itu tarian-tarian kematian, namanya ar-raqasatul akhir qabla al-maut. Itu biasanya. Ya, kalau kita lihat tuh begini dalam 10 tahun terakhir. Jadi makin menunjukkan kekerasan, ekstremitas, mungkin menunjukkan tidak bisa berkompromi dengan kenyataan, makin menindas partner. Anda tahu Mahmud Abbas ini salah satu perancang yang disebut sebagai Perjanjian Oslo. Ini jangan orang lupa. Orang ini ya yang sekarang menjadi kepala otoritas Palestina ini perancang Perjanjian Oslo. Yang sebetulnya Perjanjian Oslo itulah yang harusnya puncak dari kekuatan Israel di mata internasional. Karena seluruh dunia termasuk Rusia dan Cina, waktu itu masih Uni Soviet atau menjelang bangkrut ya, Uni Soviet sudah menjelang bubar sih, karena kan 89 itu 91. Nah, termasuk Rusia dan seluruh negara, Cina dan lain sebagainya mendukung Perjanjian Oslo ini. Yang tidak mendukung itu cuman Iran, Hizbullah, bisa dihitung jari. Bahkan jari satu ini. Nah, Suriah mendukung, semua mendukung dunia. Hafidz al-Assad waktu itu ikut. Nah, kenapa dari Perjanjian Oslo 1991 makin kemari makin keras, makin tidak menemukan partner. Bahkan perancang Oslo sendiri sekarang ini, Mahmud Abbas ini, oleh Benjamin Netanyahu dicap sebagai garis keras. Loh, ini berarti sudah kehilangan partner. Dan itu artinya makin berat. Jadi ada cerita di kalangan penulis Arab. Ini sama seperti orang, ini joke ya, ada leluconnya. Sama seperti orang yang tidak menemukan pasangan hidup, makin tua, makin ganas mencarinya. Akhirnya nggak ketemu juga. Iya, tapi keinginannya, kemauannya untuk menikah ini semakin tinggi. Padahal akhirnya nggak ketemu juga. Karena orang makin takut. Yang mau diajak menikah makin takut gitu. Ya, nggak ada yang mau yang bermitra dengan Israel. Ya? Nggak mau. Mungkin Eropa juga mulai menjauh juga. Saya kira begitu. Karena Mahmud Abbas saja seperti tadi saya bilang yang melegitimasi keberadaan, dan Mahmud Abbas dengan kelompoknya yang ada sekarang ini bukan menolak loh negara Israel. Dia tidak menolak loh. Dia mengakui. Itu aja tidak bisa diajak kerjasama. Itu kan artinya tanda-tanda berbahaya. Oke. Baik. Jadi kita tahu bahwa Israel ini sudah secara alaminya berada di akhir hayatnya. Ya. Dengan segala macam semakin ekstrim dan sebagainya. Yeah. Nah, saya ingin bicara tentang gerakan yang mendukung Palestina. Seperti kita sendiri di KOSPI ini. Yeah. Ya. Dan juga mungkin semua masyarakat dunia pencinta keadilan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang bukan di Palestina, sebagai bangsa Indonesia misalnya, terhadap isu ini? Bagaimana kita bisa mendorong, mungkin mempercepat kembalinya Palestina kepada yang berhak, atau mencapai solusi yang seperti Anda sebutkan tadi, yang solusi ketiga tadi ya. Bagaimana kita bisa berperan? Mungkin kepada semua pemirsa kita juga, bagaimana mereka bisa berperan ya, untuk ikut memperjuangkan pembebasan Palestina? Ya, paling penting menurut saya dan paling esensial, serta paling mudah dan simpel. Jadi ini uniknya manusia ya. Paling esensial tapi sekaligus paling sederhana yang bisa kita lakukan. Dan semua orang bisa melakukan tanpa boleh beralasan bahwa saya tidak punya uang, saya tidak punya dana, saya tidak punya ini itu, adalah menyebarkan kesadaran. Yang disebut di dalam terminologi para pejuang kebebasan, para pejuang kemerdekaan itu dengan harbul wa'i. Itu yang paling penting. Kita bahkan tidak perlu turun ke jalan, tapi sadar.
sadar bahwa ini penjajah dan saya harus katakan ini penjajah dan menjelaskan sifat-sifat penindasannya kepada siapapun di satu sisi seperti itu. Dan ini yang terjajah, ini yang tertindas, itu clear dan itu yang kita pegang kita sendiri. Jadi ibaratnya kalau kita mau analogikan dengan sholat, ya, orang itu boleh tidak khusyuk. Khusyuk kan bertingkat-tingkat, sekedar contoh saja ya. Tapi tidak boleh dong nggak punya niat sholat. Itu niat pun mesti ada. Ini sholat apa ini? Kita ini sedang apa? Membela Palestina itu sedang apa? Apa? Niatnya, apa kesadarannya, wa'inya itu apa? Nah, itu kalau punya, tidak akan ada masa depan buat Israel. Jangan ke mana-mana dulu, jangan ke yang lain-lain dulu. Ini satu. Saya kira untuk urusan ini tidak ada orang yang boleh mengatakan saya tidak bersedia, saya tidak mampu, tidak ada. Kesadaran itu kan milik semua orang. Nah, ini pertama. Yang kedua, lantas baru turunannya dari kesadaran itu adalah ternyata ini juga tanggung jawab. Setelah kesadaran, kemudian apa dong tanggung jawab kamu dengan kesadaran seperti itu? Kamu sudah punya kesadaran, ini ada yang ditindas, ada yang menindas. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya itu tadi, mengungkapkan apa yang bisa kita ungkapkan semampu kita, lalu memperjuangkan dengan bantuan yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan. Lalu juga untuk warga negara Indonesia, ini yang ketiga, untuk warga negara Indonesia kita harus ingat bahwa ini adalah pesan konstitusional kita. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi negara kita ya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Selama ada bangsa yang masih tidak merdeka, otomatis kita tidak menjalankan amanat konstitusi itu. Dan itu adalah cita-cita kemerdekaan. Itu cita-cita para pejuang kemerdekaan, para pendiri republik ini dan semua para pahlawan, bahwa penjajahan itu dimanapun adalah ancaman bagi kita. Jangan kita berpikir, nah sekarang ini kalau kita mau ambil ini refleksi terhadap kasus corona ini, apapun yang terjadi pada manusia itu akan bisa mengena kepada kita, bisa menular kepada kita. Kalau kita membiarkan penjajahan di suatu tempat, para penjajah itu akan punya dalil, bahkan mereka bisa bukan hanya sekedar dalil moral, tapi mereka bisa bekerja sama dengan calon-calon penjajah di tempat lain untuk mengukuhkan penjajahan. Jadi buat kita adalah sebuah keniscayaan untuk melawan penjajahan di seluruh dunia. Jadi bahkan kalau egois, maksudnya kalaupun kita berpikir egois, kita harus lawan. Karena kalau enggak suatu saat mereka akan jajah kita. Karena yang di sana tidak punya hak kita biarin. Tidak punya hak untuk menempati tanahnya kita biarin. Ketika suatu saat dia menempati tanah kita juga secara tanpa hak, ya kita akan dibilang sama orang, lah kok dulu kamu biarin. Dan dia akan punya dalil, kan gitu. Nah, secara praktek ya, apa tanggung jawab orang-orang seperti kita di KOSPI? Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk memperjuangkan itu secara prakteknya? Ya, prakteknya saya kira pertama yang paling mungkin tadi saya kira itu tadi membangun kesadaran, ya, dan menyebarkan kesadaran itu. Karena itu kan yang paling inti adalah perang kesadaran, perang di wilayah ini. Jangan sampai kita bingung, nggak tahu siapa penjajahnya, siapa musuhnya, siapa yang salah, siapa yang benar. Ini jangan sampai menjadi kacau. Dan juga jangan dikacaukan dengan persoalan lain, karena ada sejumlah orang, kita harus akui ya, sejumlah orang akibat kasus di Suriah beranggapan bahwa Palestina ini juga pengkhianat, mereka juga orang-orang yang nggak tahu diri, bla 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 bla. Kita singkirkan aja dari pikiran kita dan dari concern dan perhatian kita. Itu keliru. Orang ini lemah ya, bisa berbuat jahat, tapi itu tidak hilangkan posisi kelemahan dia, posisi ketertindasan dia. Bahkan kalaupun dia berbuat jahat, dia sebagai tertindas satu sisi, ini fakta. Di sisi lain dia melakukan kejahatan, ya kita adili kejahatannya. Tapi fakta ketertindasan dia tidak hilang dengan dia melakukan kejahatan. Sama seperti orang miskin merampok. Apakah terus kemudian kita membenci orang miskin? Ya enggak dong. Bahwa dia merampok ya kita adili tindakan kejahatannya, pelanggarannya kita adili, kita hukum. Tapi bahwa dia orang miskin layak disantuni, layak dibantu. Ini jangan sampai persoalan moral ini bikin kacau. Karena tidak sedikit. Saya kebetulan tahu beberapa orang yang
seolah-olah merasa bahwa sudah saatnya lah, ini sama seperti orang jurnalis Arab tadi yang berbilang, lo gue bantuin dari dulu nggak pernah terima kasihnya ke Iran kan katanya dia gitu, kamu nggak pernah bantu kita padahal pajak kita ini dipotong. Ya nggak bisa dong. Orang kalau kamu berbuat baik karena minta terima kasih dari orang, ya itu keliru. Nah, jadi maksud saya ada persoalan moral, tapi bukan tempatnya di sini kita bahas. Persoalan moral yang clear, tidak boleh dikacaukan dengan persoalan-persoalan lain, persoalan politik atau apa. Itu saya kira itu saja sudah bisa dikatakan sebagai bantuan besar, bahkan terbesar, dan bahkan esensial. Setelah itu ya bantuan-bantuan. Kita kan pernah beberapa kali juga mengadakan mengumpulkan sumbangan, juga kita pernah memberikan sumbangan, ya meskipun sekarang ada masalah dengan corona dan lain sebagainya, jadi terhambat. Tapi intinya kita lakukan penyadaran lewat media, seminar, buku, apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka membela orang-orang yang tertindas. Perlukah kita mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari atau menerapkan atau mendorong solusi yang lebih praktis daripada two state? Saya sudah melakukan itu, minimal COSPI sudah punya posisi bahwa Indonesia tidak bisa lagi bicara two state solution karena itu paradoksal dan itu tidak bisa, itu eufemisme dari mengatakan bahwa one state solution, yaitu Israel. Karena two state solution number 2-nya tidak ada. Iya. Nomor 2-nya Palestina itu sudah habis, sudah bablas. Jadi kita ajak pemerintah Indonesia untuk menyadari kebijakan solusi dua negara itu sudah nggak ada, karena negara Palestina sekarang ini praktis di lapangan dalam fakta objektifnya sudah tinggal catatan-catatan yang di tangan Mahmud Abbas, itu pun sudah Mahmud Abbasnya sendiri sudah tidak berdaya. Terus apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi pemerintah kita untuk mendorong solusi yang lebih realistis? Wah, saya kira itu pertanyaan berat ya. Banyak lah, mungkin saya kira persoalan di Indonesia, kita mungkin perlu bicara secara terpisah. Tapi dalam konteks Palestina ya kita tahu pemerintah Indonesia mungkin terlalu tidak mungkin melakukan itu. Karena tadi catatan yang saya bilang dalam kurung itu saya bilang, itu sekarang bukan hanya tentang kurma. Banyak sekali makanan yang seolah-olah dari Palestina, alat-alat dari Israel, mulai dari bahkan kita tahu sebagian dari metode pembayaran tertentu, aplikasi tertentu, bidang keamanan, perbankan ini, dan misalnya keamanan di istana, jangan-jangan juga produk-produk Israel. Nah, mungkin mereka beranggapan bahwa nggak masalah lah, kan kita juga bukan musuhnya Israel. Nah itu, jadi di situ problem kembali. Yang esensial tadi yang saya sebut apa? Kesadaran. Ya, iya, Anda bukan musuh, tapi Anda berteman dengan penjahat ini, Anda sendiri punya masalah. Jadi masalah itu adalah kesadaran. Kesadaran. Jadi kalau misalnya kita bisa berhasil menanamkan kesadaran itu kepada masyarakat Indonesia dan juga bisa menyadarkan kepada elit kita, maka insya Allah kita bisa lebih mendekat kepada solusi itu kan. Saya kira begitu. Baik. Nah, karena gini, ada orang berpikiran bahwa berteman dengan penjahat itu nggak masalah. Itu problem. Karena itu artinya apa? Kita membiarkan kejahatan dia berjalan terus. Gitu saya kira. Baik. Mungkin kita tutup diskusi kita pada malam hari ini pada poin itu. Terima kasih atas semua pandangan dan analisa antum yang sangat mendalam pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan juga kepada semua pemirsa kita yang mengikuti siaran ini live di channel YouTube COSPI. Terima kasih telah berpartisipasi, berkomentar, berdiskusi bersama kami ya. Jangan lupa pada tanggal 22 Mei nanti Jumat terakhir Ramadan adalah Hari Al-Quds Internasional. Jadi ikut juga kampanye online kita kan. Sekarang ini, tahun ini lagi musim virus corona. Jadi kita tidak bisa melakukan aksi turun ke jalan, maka kita melakukan kampanye online. Ikuti ya, cek di Instagram COSPI bagaimana caranya untuk menyertai kampanye itu. Dan juga pada tanggal 22 Mei nanti kita akan menyiarkan live diskusi tentang Al-Quds juga nanti, Pak Musa. Siap. Baik. Sampai jumpa nanti pada hari Al-Quds. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.